Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Retno Putri Anggraini dengan NIM 2010405001. 2. Muhammad Ihsan Hakiki dengan NIM 201040500042. Tugas video ini dibuat guna untuk menyelesaikan mata kuliah Sains Dasar yang diampuh oleh Ibu Pusporohmi MPD. Dasar teori, hukum Mendel merupakan sebuah hukum hereditas yang mana memaparkan tentang prinsip-prinsip penurunan sifat pada organisme. Orang yang pertama kali melakukan eksperimen tentang pewarisan sifat adalah Gregor Johann Mendel pada 20 Juli 1822 hingga 6 Januari 1884. Mendel adalah seorang biarawan. Dalam eksperimennya, Mendel mengambil objek tanaman ercis. Hukum Mendel sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum Mendel 1 atau segregasi. Pada proses gametogenesis, gen-gen akan memisah secara bebas. Misalnya, individu A besar A kecil, gametnya adalah A besar dan A kecil. Individu B besar B kecil, gametnya adalah B besar dan B kecil. Hukum Mendel 1 disebut juga dengan persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah suatu persilangan yang hanya menggunakan gen yang memiliki macam yang berbeda dan satu tanda berbeda. Yang kedua yaitu hukum Mendel 2 atau asortasi. Pada proses gametogenesis, maka gen-gen dari dua pasang atau lebih akan mengelompok secara bebas. Misalnya, individu A besar A kecil, B besar B kecil akan membentuk gamet. A besar terdiri dari B besar B kecil, maka akan terbentuk A besar B besar dan A besar B kecil. A kecil terdiri dari B besar B kecil, maka akan terbentuk gamet A kecil B besar, A kecil B kecil. Persilangan dengan dua sifat beda atau dihibrid. Persilangan dihibrid menggunakan dua pasang kromosom yang berbeda dan dua tanda yang berbeda. Satu jenis alel tidak hanya menurunkan satu sifat saja, namun secara bersamaan beberapa sifat dapat diturunkan. Untuk perbandingan hukum Mendel 1, perbandingan genotipnya yaitu 1:2:1, sedangkan untuk perbandingan fenotip yaitu 3:1. Untuk hukum Mendel 2 atau persilangan dihibrid, rasio perbandingan fenotipnya yaitu 9:3:3:1. Untuk alat bahan yang digunakan pada percobaan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 ini hampir sama. Yang pertama, kertas origami warna-warni. Yang kedua, 2 wadah di setiap masing-masing percobaan. Yang ketiga, alat tulis. Dan yang terakhir, kertas. Baik, di sini saya akan membuktikan persilangan hukum Mendel 1. Di sini saya menggunakan 20 kertas berwarna merah dan yang dibagi masing-masing 10-10, dan 20 kertas berwarna kuning yang dibagi 10-10, dan 2 wadah sebagai jantan dan betina. Selanjutnya, 10 kertas berwarna merah kita masukkan ke dalam wadah jantan dan 10 kertas berwarna merah kita masukkan ke dalam wadah betina. Begitu pula sebaliknya, 10 kertas warna kuning kita masukkan ke wadah jantan dan 10 kertas warna kuning kita masukkan ke wadah betina. Kemudian kita aduk secara acak, secara merata. Begitu pula untuk di wadah betina diaduk secara rata. Kemudian kita ambil satu kertas dari wadah jantan dan satu kertas dari wadah betina, diambil secara acak dan wadah kita ditutup sehingga terambil secara acak. Kemudian kita susun.
Nah, setelah dapat, kita akan masukkan ke dalam kertas percobaan. Untuk merah disimbolkan sebagai manis yang bersifat dominan, kita beri genotype A besar. Untuk kuning bersifat asam, kita beri genotype simbol A kecil. Dari hasil percobaan, warna merah yang kita dapatkan yaitu 5 A besar. Untuk A besar A kecil kita dapatkan 10, dan untuk bersifat asam A kecil 5. Ekspektasi perbandingan dari hukum Mendel yaitu 1:2:1, dan hasil yang saya dapatkan juga sesuai dengan ekspektasi 1:2:1. Untuk perbandingan fenotip, manis didapatkan sebanyak 15, dan untuk asam didapatkan sebanyak 5. Ekspektasi perbandingan dari perbandingan fenotip yaitu 3:1, dan hasil yang saya dapatkan juga sesuai dengan ekspektasi yaitu 3:1. Untuk percobaan yang kedua yaitu hukum Mendel 2 atau dihibrid. Percobaan ini alat dan bahan yang digunakan hampir sama dengan percobaan hukum Mendel 1. Pada percobaan ini kita menyiapkan 2 wadah, yaitu yang satu untuk betina dan yang satu untuk jantan. Masing-masing wadah saya isi 20 potongan AA, lalu A besar A kecil A besar, A kecil, dan B besar B besar, B besar B kecil, B kecil B besar, B kecil B kecil. Jadi total sepasang induk jantan dan betina adalah 160 potong yang akan dirangkai menjadi 80 pasang. Nah, kita langsung mulai saja untuk memasukkan potongan-potongan kertas ke dalam wadah. Kita mulai dari yang jantan. Itu lalu dikocok dengan rata. Begitu pula yang betina, kita masukkan ke dalam wadah dan dikocok dengan rata. Lalu kita buka. Lalu kita buka yang betina juga. Dan di sini saya menyiapkan 9 kolom genotip yang memiliki 4 jenis fenotip. Yang pertama A besar, B besar, B besar, lalu A besar, B besar, B kecil, lalu A besar, A kecil, B besar, B besar, lalu A besar, A kecil, B besar, B kecil, lalu A kecil, B besar, B besar, lalu A kecil, B besar, B kecil, lalu A besar, B kecil, B kecil, lalu A besar, A kecil, B kecil, B kecil, dan yang terakhir A kecil, B kecil, B kecil. Nah, setelah itu kita pasangkan antara potongan kertas yang betina dan jantan sambil menutup mata.
Nah, dari 9 kolom genotip yang memiliki 4 jenis fenotip tersebut, masing-masing memiliki ciri-ciri merah manis, merah asam, putih manis, dan putih asam. Berikut merupakan data hasil percobaan hukum Mendel 2. Dari data hasil tersebut, kita dapat melihat rasio yang didapatkan pada percobaan kali ini sudah sesuai dengan konsep hukum Mendel 2, yaitu 9:3:3:1. Kesimpulan pada percobaan hukum Mendel 1 dan 2 ini terdiri dari 5. Yang pertama yaitu, hukum Mendel adalah hukum yang mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Gregor Johann Mendel. Yang kedua yaitu, hukum Mendel terdiri dari 2, yaitu hukum pemisahan atau segregation yang disebut hukum Mendel pertama. Yang kedua yaitu hukum berpasangan secara bebas atau independent assortment yang disebut hukum Mendel kedua. Kesimpulan yang ketiga yaitu, setiap sifat organisme ditentukan oleh faktor yang disebut gen. Faktor tersebut kemudian diwariskan dari satu generasi berikutnya. Yang keempat yaitu, genotip adalah susunan gen yang menentukan sifat dasar suatu makhluk hidup. Dan kesimpulan yang terakhir adalah, hasil perhitungan pada percobaan kali ini, perbandingan yang didapatkan pada setiap persilangan sesuai dengan konsep hukum Mendel 1 maupun konsep hukum Mendel 2. Sekian video hasil percobaan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.